Desa atau pedesaan jangan dipandang hanya sekedar wilayah pinggiran yang terkadang dikonotasikan kering, tandus, berbatuan, dan gersang. Sebenarnya desa punya peran yang tak terpisahkan dalam membangun negara, karena desa merupakan lumbung dari berbagai komoditas, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, wisata, sosial budaya, dan masih banyak lagi yang bisa digali di dalamnya. Kini, saatnya kita harus peduli dan komitmen menampilkan pedesaan menjadi bagian penting demi kelangsungan negara dari berbagai aspek, demi pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan inilah Desa Membangun Negara. Pemirsa, saya jadi ingat pada masa kecil saya ketika saya masih duduk di bangku SD, ada seorang guru menyampaikan pada siswanya, termasuk saya, menyampaikan atau menerangkan bahwasanya negara itu dibangun atau negara itu dibuat karena adanya desa. Desa menjadi kabupaten atau kota, terus dibentuk lagi, lebih besar lagi menjadi provinsi, provinsi menjadi lebih besar lagi, disatukan menjadi negara. Jadi pada dasarnya negara itu dibentuk karena adanya desa. Pemirsa, di balik desa ternyata merupakan sumber dari swasembada, mulai pangan, mulai termasuk padi, buah-buahan, atau mungkin produksi-produksi lain yang berasal dari desa, itu yang membuat kita menjadi hidup secara nasional. Baik, kami ajak Anda terkait masalah itu. Membangun negara dimulai dari desa. Kurang lebih sekitar 30 km arah selatan dari jantung Kabupaten Blitar, saya berada di salah satu desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.150 jiwa. Salah satu desa yang di situ menyimpan banyak sekali keragaman sosial, budaya, serta memiliki potensi alam yang luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya pemandangan alamnya yang mampu menghipnotis mata siapapun yang memandangnya. Warna hijau hamparan kelapa sawit dan lahan pertanian yang bersanding seolah-olah menjadi selimut untuk badan pegunungan tersebut. Seperti yang kami terangkan beberapa segmen yang sebelumnya terkait geografis, ada nilai lebih Desa Sumberagung ini itu terkait masalah alam. Pak Lurah mungkin banyak cerita atau banyak referensi terkait di mana sebenarnya titik keindahan alam yang ada di Desa Sumberagung itu, terkait semisal ada investor mau bangun sesuatu di tempat yang sekarang saya bicarakan ini. Pak Lurah, gimana sih nilai lebihnya sebenarnya kalau berbicara masalah alam? Gini, kalau tentang alam, Desa Sumberagung sebenarnya banyak alam-alam yang itu nilai keindahannya yang belum tergali. Ini contoh ini ada namanya kolam ini yang nantinya mau saya buat, ini kolam pemancingan awal daripada wisata yang ada di desa kami. Dan itu ada lembah yang di sana itu sebenarnya itu ada sungainya. Sungai itu yang nanti bisa umpama di situ nanti ada investor itu bisa dibuat sebagai kolam renang. Kalau di sini ini tercapai tujuan kami untuk adanya kolam renang dan ini pemancingan sudah berjalan semua, akhirnya nanti kan perekonomian dari alam ini, dari alam keindahan alam desa kami akhirnya tersalurkan untuk masyarakat. Di tempat ini ada orang yang istirahat panjang tapi punya peran besar terhadap, bisa disebut cikal bakalnya desa, Pak. Iya. Jadi perangkan ini Bapak siapa? Ini Mbah Imdan sama Mbah Koncar. Jadi beliaunya itu orang tua. Yang dulu makanya saya ini di sini sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, saya ingin menggugah hati saya dan menggugah hati rakyat saya, masyarakat saya tentang keikhlasannya Mbah Imdan ini. Beliau sangat ikhlas untuk anak cucu. Makanya saya seperti ini, jenengan tak ajak ke sini bahwa membuktikan bahwa desa kami itu desa besar nantinya, seperti yang dicita-citakan nenek moyang saya itu Mbah Imdan Joko Putra dengan sebutan Sumber Agung.
Semoga cita-cita Mbak Imran ini dengan adanya kita kesini, sowan kesini memperlihatkan seperti inilah kebesaran desa Sumberagung yang diciptakan Mbak Imran dan bisa terwujud mulai hari ini. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun terlanjur berdiri, pohon dan rumput enggan bersemi kembali, burung-burung pun malu bernyanyi. Ku ingin bukitku hijau kembali, sembarung pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, dan kapankah hati ini lapang diri. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk